kita merasa sangat aman beribadah, kami aman, dan kami justru dibantu oleh pemerintah untuk bantuan operasional. Kebinekaan itu ciptaan Tuhan, tapi persatuan adalah ikhtiar manusia. Bersatu atau tidak itu adalah ikhtiar kita. Tapi bahwa kita dilahirkan dengan identitas yang bervariasi, itu di luar kontrol kita. Karena itu yang harus kita ikhtiarkan terus-menerus adalah bagaimana persatuan bisa kita jaga, bisa kita rawat, bisa kita perkuat. Dan FKUB di Jakarta memainkan peran yang amat penting. Banyak keluarga di luar daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta yang termakan hasutan bahwa Baca Pres Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang anti non-Islam. Inilah suatu fitnah keji yang dihembuskan oleh lawan-lawan politik yang tidak menghendaki Anies mengikuti apalagi memenangkan kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Cita-cita perubahan untuk persatuan yang diusung oleh Anies dan bakal calon wakilnya yakni Muhaimin Iskandar adalah melakukan perubahan di berbagai aspek dalam mengelola pemerintahannya kelak. Tujuan akhirnya adalah mendatangkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pula yang mendulang ketakutan dari berbagai kalangan yang selama ini terlanjur nyaman hidup di sangkar emas. Mereka terus menangguk keuntungan materi yang tidak terhingga dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itu pula, maka berbagai fitnah dilancarkan supaya Anies yang telah mendapat begitu banyak dukungan dari rakyat di Indonesia gagal berlaga di Pilpres 2024. Salah satu fitnah tersebut adalah Anies sosok yang membahayakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI karena Anies difitnah sebagai anti non-muslim, dan fitnah ini begitu merasuk terutama yang berdomisili di luar wilayah DKI Jakarta. Padahal berbagai testimoni dari berbagai kalangan non-muslim semisal para pendeta di DKI Jakarta terus dikumandangkan sebab mereka telah merasakan betapa harmonisnya Anies dengan umat Kristiani selama mantan rektor Universitas Paramadina ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Menurut para pendeta yang dihubungi oleh KBA News TV di Jakarta baru-baru ini, kepemimpinan Anies selama menahkodai ibu kota negara Indonesia telah menimbulkan simpati dari berbagai kalangan. Gimana Ibu? Dari mana Bu? Lagi lihat Christmas Carol? Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Manis, boleh nggak manis? Jakarta ini adalah kota kita semua, dan kita ingin semua bisa merayakan, menyambut hari rayanya di tempat publik, dan itu semua adalah cermin bahwa Jakarta kota yang setara untuk semuanya. Jadi kita. Bagaimana penampilan kami tadi Bapak? One word, impressive.
hampir semua tokoh-tokoh agama di Jakarta sudah mengetahui dan bahkan sudah menerima program yang diluncurkan oleh Bapak waktu itu masih Gubernur kita DKI, Bapak Anies Rashid Baswedan. Program ini adalah program bantuan operasional tempat ibadah. Jadi ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada waktu itu zaman Pak Anies dan memberikan kepada lintas agama yang ada di Jakarta dan gereja-gereja. Gereja ada 1.379 penerima boti. Itu apa yang diberi? Bantuan berupa apa? Bantuan itu yang diberikan uang dibantu karena boti 4 dan itu ada 4 insentif. Insentif yang pertama adalah gereja, yang kedua adalah GSM atau guru sekolah minggu, yang ketiga koster, dan yang keempat ini yang baru-baru kami dapati lagi ini adalah bantuan untuk pendeta-pendeta. Jadi betul-betul program boti yang diloloskan oleh Bapak Gubernur kita pada waktu itu Pak Anies Baswedan sangat-sangat terbantu untuk tokoh-tokoh agama yang ada di Jakarta. Nah itulah kebaikan dari Pak Anies. Jadi bukan hanya sekedar pada waktu itu pergub, tetapi didorong sampai ke Perda. Dan kalau Perda, siapapun gubernurnya di Jakarta tetap itu akan dijalankan terus selagi masih ada uang untuk APBD DKI. Dan ini kami berikan apresiasi kepada Pak Anies yang menggolkan ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Bilang Pak Anies juga berkata bahwa jangan menjawab pernyataan dengan pernyataan, tapi jawablah pernyataan dengan kenyataan. Artinya orang boleh bilang Pak Anies itu tidak toleran, orang boleh bilang Pak Anies itu ditunggangi oleh 212 dan lain sebagainya. Tetapi kami pendeta-pendeta yang di Jakarta, umat Kristen yang ada di Jakarta merasa sangat aman beribadah, kami aman, dan kami justru dibantu oleh pemerintah untuk bantuan operasional. Ya betul sekali, itu sangat rukun, sangat tenang, sangat nyaman, dan mudah-mudahan apa yang telah ditanamkan oleh Pak Anies di Jakarta ini akan diterapkan untuk Indonesia. Dan satu, bahwa ada 33 gereja loh, 33 gereja yang menerima IMB. Nah untuk mengurus IMB itu sangat sulit ya. Dan hanya 17 masjid yang dikasih, tetapi gereja ada 33. Ini artinya di sini adalah Pak Anies betul-betul adalah bapak kesetaraan yang ada. Dia membuktikan dan menunjukkan kepada semua agama bahwa apa yang dia lakukan dalam pemerintahan waktu 5 tahun itu semua setara. Jadi tidak ada membedakan mana yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, semua disamakan. Jadi saya kira bahwa kita perlu mendukungnya untuk menuju kepemimpinan, level kepemimpinan yang lebih tinggi lagi. Karena di DKI saja beliau sudah melakukan fungsinya dengan baik, mengakomodir semua masyarakat yang majemuk ini, dan saya percaya bahwa kalau beliau ada di pimpinan nasional itu pasti akan tetap di. Gimana Ibu? Dari mana Bu? Lagi lihat Christmas Carol? Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Manis, boleh nggak manis?
Jakarta ini adalah kota kita semua, dan kita ingin semua bisa merayakan, menyambut hari rayanya di tempat publik, dan itu semua adalah cermin bahwa Jakarta kota yang setara untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Jadi kita bagaimana penampilan kami tadi Bapak? one word, impressive.